Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrunillah ma'ba'du. Yang kami hormati kepada dosen pengampuh Bapak Dadang Junandar MPD, dan kepada teman-teman yang saya banggakan, kami dari kelompok 3 yang beranggotaan Jejen Jenal Arifin, Muhammad Fajar Romdoni, Gina Junian Mulia, Novia Sri Wahyuni. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Wacana Bahasa Indonesia. Pengertian wacana. Istilah wacana secara etimologi, wacana berasal dari bahasa Sanskerta wak fak, artinya berkata, berucap. Bila dilihat dari jenisnya, maka kata waj dalam lingkup morfologi bahasa Sanskerta termasuk kata kerja golongan 3, parasmaifadam fada yang bersifat aktif, yaitu melakukan tindakan ujuran. Kata tersebut kemudian mengalami perubahan menjadi wacana. Bentuk ana yang muncul di belakang adalah sufiks akhiran yang bermakna membedakan nominalisasi. Jadi kata wacana dapat diartikan sebagai perkataan atau tuturan. Dalam Kamus Bahasa Jawa Kuno Indonesia karangan Wojo Wasito tahun 1989-651 terdapat kata wacana yang berarti baca, kata amaca yang artinya membaca, pamacan pembacaan, ang wacana berkata, wacaka mengucapkan, dan wacana yang artinya perkataan. Kata yang disebut terakhir digunakan dalam konteks kalimat bahasa Jawa kuno berikut: nahan wuwus sang tapa sama madura wacadara. Demikian sabda sang padita, ramah sikap dan perkataannya. Kata wacara secara umum mengacu pada artikel percakapan atau dialog, karangan, pernyataan. Jika kita membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka wacana adalah bahan bacaan, percakapan atau tuturan. Berikutnya kedudukan wacana. Yang pertama, analisis wacana morfologi, hubungan antara morfologi dan wacana. Yang kedua, analisis wacana morfologi, hubungan antara morfologi dan wacana. Yang ketiga, analisis wacana sintaksis, hubungan antara sintaksis dan wacana. Yang keempat, analisis wacana semantik, hubungan antara semantik dan wacana. Yang kelima, analisis wacana pragmatik, hubungan antara pragmatik dan wacana. Yang keenam, analisis wacana filologi, hubungan antara filologi dan wacana. Yang ketujuh, analisis wacana semiotika, hubungan antara semiotika dan wacana. Yang kedelapan, analisis wacana psikolinguistik, hubungan antara psikolinguistik dan wacana. Yang terakhir, analisis wacana sosiolinguistik, hubungan antara sosiolinguistik dan wacana. Yang berikutnya C, jenis-jenis wacana. Berdasarkan jenis dan bentuknya, wacana dapat dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, wacana anarasi. Istilah narasi dalam bahasa Inggris adalah narration, berarti kisahan. Penyusunan wacana narasi erat kaitannya dengan rangkaian peristiwa. Wacana ini berusaha menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya, dengan maksud memberi arti kepada sebuah kejadian atau serentetan kejadian, dan agar pembaca dapat memetik hikmahnya dari cerita itu. Yang kedua, wacana deskripsi. Istilah deskripsi dalam bahasa Inggris description, artinya perian. Wacana deskripsi adalah wacana yang
yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dibahaminya itu sesuai dengan pikiran penulisnya. Wacana ini bermaksud menyampaikan kesan-kesan tentang sesuatu dengan kesan utama sebagai pengikat semua kesan yang dilukisnya. Yang ketiga, wacana eksposisi. Istilah eksposisi dalam bahasa Inggris exposition, yang artinya pembuka atau memulai. Wacana eksposisi adalah wacana yang berusaha menerangkan atau menjelaskan pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan pembaca karangan itu. Yang keempat, wacana argumentatif. Wacana argumentatif adalah wacana yang berusaha memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Wacana ini termasuk wacana yang paling sulit bila dibandingkan dengan wacana-wacana yang lain yang telah diuraikan terdahulu. Kesulitan tersebut muncul karena perlu adanya alasan dan bukti yang dapat meyakinkan sehingga pembaca terpengaruh dan membenarkan gagasan, pendapat, sikap, dan keyakinannya. Yang terakhir, wacana persuasi. Persuasi dalam bahasa Inggris adalah persuasion, merupakan suatu cara yang dilakukan oleh orang untuk meyakinkan orang lain agar orang tersebut mau melakukan apa yang dikehendakinya, menulis baik masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Dengan demikian, wacana persuasi adalah wacana yang disusun penulis dengan tujuan akhir agar pembaca mau melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki penulis dalam wacana tersebut. Itu materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ma asabaka min sayyiati fa min nafsi wa ma asabaka min hasanati fa min Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.